Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur karena pagi ini kita bisa datang ke rumah Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan daripada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, semuanya kita fokus untuk memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, bersaja di tentang Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya, satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semuanya kita berdoa, ikuti lause ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih Tuhan telah menyelamatkan kami dari penghukuman akan dosa. Kami bersyukur karena pagi ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya bisa beribadah sesuai kehendak-Mu. Ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan lanjutkan puji-pujian. Semuanya kita nyanyi ya, buka suara ya. Kita mau memuji Tuhan. Nah, judulnya Yesus Mencariku. Yesus Kristus mati di Kalvari, ya mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesus mencariku, Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Baik, kedua, Yesus Kristus mati di Kalvari, ya mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebus
menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Ya, di sini kita diajarkan bahwa Tuhan Yesus mencari kita. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan Yesus, adik-adik. Bukan kita yang datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang terlebih dahulu, Dia datang mencari kita, datang ke dunia. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kita bersyukur karena Tuhan mencari kita, sehingga kita bisa diampuni dan beroleh keselamatan. Oke, coba kita nyanyikan satu kali lagi lagu pujian ini ya. Yesus Kristus lahir di Bethlehem, terbaring di palungan yang hina. Yesus mencariku. Buka suara semua. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya. Yesus mencariku. Yesus Kristus mati di Kalvari. Dia mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya. Yesus menebusku. Ya, kita lanjutkan pujian kita. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Mazmur 21. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Ku melayangkan mata ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia takkan membiarkan kakimu goyang. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tak terlelap, tak tertidur. Ialah Tuhan penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu. Tuhan di sebelah tangan kananmu. Matahari siang takkan menyakiti, atau bulan di waktu malam. Tuhan menjaga dari kecelakaan. Tuhan akan menjagai nyawamu. Tuhan menjaga keluar dan masukmu dari sekarang sampai selamanya. Nah, jadi pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan yang menolong kita dari kesusahan dan lain-lain. Jadi
Kalau kita dalam kesulitan, adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita lagi, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat diupas dan lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuni. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa kan lenyaplah, manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Nah, jadi kasih Allah ya, yang telah menyelamatkan kita sehingga kita beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Petugas hari ini adalah kelas remaja. Betapa hatiku, kita nyanyikan bersama-sama. Terus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami bersyukur karena kami telah mengumpulkan persembahan kami pada hari ini. Kiranya persembahan kami bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau melihat pengumuman. Pertama, saat teduh anak sekolah minggu digabung ya, kelas kecil dan kelas besar via Zoom diadakan setiap malam jam 8 sampai jam 8.30. Siapa yang tidak ikut saat teduh setiap malam? Oke, Elis, si Ethan, ada lagi? Steve, ada lagi yang tidak ikut saat teduh malam? Ya, si Thea ya dan adiknya Angel. Jadi mulai malam ini ikut saat teduh.
Ya, hanya setengah jam saja. Kita gabung sekarang, kelas besar, kelas kecil, kita semua gabung, ya mulai dari jam 8. Ingat, jam 8 kita datang saat teduh, bilang sama papa mama, buka zoomnya sebelum jam 8, kita renungkan firman Tuhan. Supaya adik-adik bisa banyak mengerti firman Tuhan. Oke? Jadi mulai malam ini ya, Elis, Ethan, si Thea, si Steve, ya, untuk datang ke saat teduh malam ini. Jadi semuanya ikut bersatu teduh bersama. Yang kedua, asisten diminta untuk langsung update atau posting jumlah anak di grup sekolah minggu setelah kita bagi kelas ya. Lalu yang ketiga, semua anak sekolah minggu diminta untuk mengangkat telepon atau membalas chat dari Lose. Nah, adik-adik, Lose Mega bertugas untuk mengunjungi adik-adik sekalian. Jadi waktu dikunjungi atau di chat, baca dan respon, tanggapi. Jangan tidak baca-baca 1 minggu ataupun sudah baca tapi tidak ada jawaban apakah iya Lose atau tidak. Jadi adik-adik sekalian, ketika di chat atau dihubungi, angkat atau dibalas. Oke ya? Nah, Lose akan perhatikan setelah hari ini. Nah, selanjutnya latihan paduan suara sekolah minggu. Wah, tidak ada lagi ya latihan paduan suara ini. Oke, nah sekarang kita mau melihat pemenang kuis terang Alkitab dulu ya. Nah, pemenang kuis terang Alkitab nanti kita minta maju ke depan ya Lose ya. Nah, pertama dari kelas remaja itu Luis ya. Nah, nilainya ada di situ ya. Benar 11. Tepuk tangan dulu untuk Luis dulu. Lalu dari SD 6 Cheris dan Kerry. Ya, silakan maju ke depan. Ya, nilainya 9. Lalu SD 5 Derens, silakan maju ke depan. Derens, mana Derens? Ya, silakan. Lalu SD 4 Nia Karunia, ya. SD 3 Darren Timothy Sirait, ya. SD 2 Grace, oh nggak datang ya. Lalu SD 1 Elisa, Ethan dan Kalista, silakan maju ke depan. Ya, untuk bagi hadiah kita persilakan Ibu Rukia ya. Nah, untuk bagi hadiah. Oke, agak ke sana sedikit. Nah, ayo. Baris ya. Mau foto dulu, Bu? Ya. Enggak usah lah. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita. Jadi baca terang Alkitab ada kuisnya ya. Nah, sekarang kita mau menyambut juga ada teman baru kita pada pagi hari ini. Wah, kita bersyukur ya ada teman-teman baru kita. Kita persilakan. Pertama namanya Soega. Wah, ini dia Soega. Yang satu lagi? Ya, yang ada ini ya. Oh ya, maju ke depan ayo. Ya, kita tanya dulu lah ya. Namanya lebih lengkap lah. Ya, siapa namanya? Soega. Ini? Sanora. Oh, ternyata kakak beradik ya. Ya, dan tahu sekolah minggu dari bapaknya lah ya. Itu bapaknya di belakang ya. Nah, itu dulu Lause di sini. Ya, Lause Jumat ya. Oke, kita ucapkan selamat datang. Oh, kita tanya dulu kelas berapa ya Lause? Kelas berapa Soega? 1. Kalau Sanora belum ya? 2. Kelas 2. Lause pikir belum sekolah loh atau TK, ternyata kelas 2. Oke, kita sambut dulu teman baru kita Soega dan Sanora.
2, 3, ya. Selamat datang di sekolah minggu depan. Datang lagi ya. Mau datang lagi tak? Ya. Mau datang lagi? Bingung dia. Oke, kita berharap untuk orang tua supaya bisa datang lagi ya untuk bergabung sekolah minggu. Oke, kita persilakan Lose Mega lah ya untuk bagikan hadiahnya. Foto dulu lah sama Lose Mega biar diketahui ada anggota baru, teman baru. Oke, adik-adik, sekarang kita akan bagi kelas. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk kelas kecil baris ya di sebelah kiri sini, lalu yang lainnya kelas besar baris di sebelah kanan. Ya, silakan kita bagi kelas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, hari ini kita mau meninjau Al-Quran dengan ayat panjang. Selama ini kalian sudah hafal, hanya tinjau aja, ini kita baca aja ya. Tadi udah berdua belum ya? Belum. Kalau Bapak dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pujian yang sudah kami nyanyikan. Kiranya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami. Bantu kami Tuhan, supaya firman ini disampaikan dengan benar, sesuai dengan kehendak. Bantu anak-anak untuk bisa fokus dan bisa mengerti akan firman-Mu. Kiranya mereka terus beriman kepada Tuhan, dan kami terus beriman kepada Tuhan, kami terus bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup dan kami hari ini. Terima kasih Bapak. Ini dasar-dasaran kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang mau menuju hafalan.
dari Amsal 2 ayat 1 sampai 10 ya. Ya. Dan kita baca aja ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, Oke, kita ulang ya. Oke, 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 1 sampai 10. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Ya, jadi hikmat yang dimaksud dengan hikmat di sini adalah bukan hikmat dunia ini, tetapi hikmat berdasarkan firman Tuhan. Nah, jadi jika kita sungguh-sungguh mencarinya, seperti mencari apa tadi? Perak, harta terpendam, maksudnya artinya kita merasa itu begitu sangat penting, jadi kita tekun mencarinya, kita berusaha untuk mencarinya, berusaha terus mencari, maka kita akan memperolehnya, ya, beroleh takut akan Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam, dan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Ya, itu ayat hafalannya, dan kiranya kita ingat ya, walaupun kita tak hafal 100%, tapi setidaknya kita ada ingat, ya, sayang ya. Oke, nah kita sekarang masuk pada cerita firman Tuhan. Hari ini sudah pelajaran terakhir dalam triwulan ini, pelajaran 13. Ya, kita baca bersama-sama dulu judulnya. 1, 2, 3. Kisah Allah dari Kejadian sampai Maleaki. Ya, pastinya terambil dari Kejadian sampai Maleaki. Oke. Nah, apa yang menjadi tujuan kita meninjau kembali ini ya? Perhatikan. Pertama, meninjau karya penebusan Allah dengan umatnya dari Kejadian sampai Maleaki. Ya, jadi karya penebusan Allah itu dari Kejadian sampai Maleaki. Kita melihat bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana prosesnya, kemudian nanti sampai terwujud ya rencana tersebut. Oke, kemudian menggali masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, merenungkan apa yang telah kita pelajari tentang Allah dan firman-Nya dalam perjanjian lama. Jadi dari sini kita bisa merenungkan apa yang kita bisa merenungkan ya tentang Allah. Allah itu seperti apa ya, dan firman-Nya dalam perjanjian lama. Oke, nah sekarang kita melihat pertama Kejadian dulu. Oke, apa hal penting yang dibahas dalam Kejadian, dalam kitab Kejadian? Ya, coba lihat gambar ini, udah nongol di situ, penciptaan ya. Nah, jadi di Kejadian itu hal pertama yang kita lihat adalah mengenai penciptaan. Kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita lihat, itu semua karena diciptakan oleh Tuhan, bukan ada dengan sendirinya. Ya,
Kita harus percaya itu 100% ya, tak boleh dicampur adukan dengan ilmu pengetahuan yang tak benar. Oke? Lalu apa lagi? Masih ingat? Coba lihat gambar ini. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, ketika manusia berdosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Manusia tidak bisa lagi bersama dengan Tuhan. Tuhan juga menghukum manusia. Orang yang berdosa harusnya dihukum di neraka karena tak bisa bersama-sama dengan Tuhan yang kudus itu. Ya, namun Tuhan berjanji akan mengutus Sang Juru Selamat untuk meremukkan kepala ular. Ayo, di Kejadian berapa itu? Injil pertama yang disampaikan. Kejadian berapa? Itu dari kecil sampai sekarang diulang-ulang. Kejadian 3 ayat 3 kali 5. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Nah, coba sekarang, apa maksud meremukkan kepala ular? Apa maksudnya? Ayo cepat. Cepat-cepat. Waktu kita berjalan. Ayo, apa yang dimaksud dengan meremukkan kepala ular? Apa yang menjadi masalah di situ? Ya nanti aja. Urus mereng-mereng itu nanti aja dulu. Ini firman Tuhan lebih penting. Oke. Nah, maksudnya adalah nanti Sang Juru Selamat. Indonesia tahu Sang Juru Selamat yang dimaksud siapa? Siapa saya? Tuhan siapa? Iya, Tuhan Yesus akan mengalahkan ini kepala ular. Ular di sini iblis, mengalahkan kuasa maut, yaitu pada saat dia mati di atas kayu salib. Ya, dia menebus dengan tuntas, dengan lunas semua dosa-dosa kita yang percaya kepada Dia. Jadi Tuhan menang, ya, Tuhan menang atas kuasa maut ini. Nah, ini lihat. Jadi Tuhan berjanji, itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Nah, untuk memelihara janji Tuhan ini, maksudnya gini, pada saat Tuhan berjanji bukan saat itu terjadinya, tapi nanti beribu-ribu tahun kemudian, ya. Oke. Nah, untuk sampai kepada penggenapannya, Tuhan pelihara janji-janji itu. Tuhan memakai orang-orang tertentu, orang-orang pilihannya untuk mewujudkan rencana-rencana itu. Yang orang tersebut pun tak menyadari bahwa Tuhan sedang memakai dia. Ya, nah jadi kita melihat, makanya kita harus tinjau dari Kejadian sampai Maliaki. Oke, nah coba lihat, kalau lihat gambar ini siapa ini? Kisah apa? Ya cepat. Ya, ada apa dengan kisahmu? Ada apa di situ yang terjadi? Ya, air bah. Kenapa sampai ada air bah? Air bah itu hanya mencakup satu lokasi atau menyeluruh dunia ini? Ya. Lalu kenapa sampai Tuhan harus kasih air bah? Ya, semua manusia berdosa, ya. Sehingga karena tak mau bertobat, Tuhan harus membinasakan mereka semua. Hanya Nuh yang mendapat karunia daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan. Bukan berarti dia sempurna, ya, tak berdosa, bukan. Tapi dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan dia. Karena dia percaya kepada Tuhan, itu terlihat, ya. Maksudnya Tuhan memberikan kasih karunia, dia percaya kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia apapun yang mungkin pakai logika manusia tidak masuk, tapi dia taat melakukannya. Ya, Tuhan menyelamatkan dia dan keluarganya, ya. Nah, Tuhan memakai dia untuk memelihara janji Tuhan. Seandainya kalau misalnya semua orang mati, janji Tuhan itu gimana? Ya, jadi Tuhan pelihara janjinya, ya, memakai Nuh. Lalu apa lagi? Nah, setelah itu Tuhan berjanji juga bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah apapun dosanya itu, ya. Nah ini, oke, melihat apa nih? Coba gambar ini, tanda perjanjian itu apa? Pelangi. Nah ini, coba tahu ini apa nih? Tahu ini apa? Ayo cepat Matius. Ada apa nih? Ya, menara Babel. Ada apa di situ?
Manusia, mereka hanya mau tinggal di situ, mereka mau mencari nama, mereka sombong, merasa hebat, mereka mau membangun menara sampai ke langit, ya. Nah, jadi Tuhan tidak suka. Karena Tuhan bilang apa? Berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Kalau kamu hanya tinggal di satu tempat, gimana bumi mau penuh? Padahal Tuhan bilang begitu. Jadi mereka tak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Akhirnya ini hanya ilustrasi ya. Misalnya yang di atas minta kasih palu, dia tak mengerti bahwa itu palu, dia ambillah yang lain, jadi kacau balau, akhirnya tak jadilah bangun itu ya. Nah jadi karena udah beda bahasa, Tuhan kacaukan semuanya, jadi tak jadi. Oke. Nah jadi melalui ini juga Tuhan peliharakan janjinya ya. Nah, makanya terseraklah bangsa di dunia ini. Oke, lalu kalian ingat siapa ini? Abraham. Tuhan pelihara janjinya juga melalui Abraham. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Nah itu ada di Kejadian 12 ayat 2-3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba lihat yang tanda merah. Nah ini juga Tuhan sedang memelihara janjinya. Maksudnya dari keturunan Abraham ini semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Melalui siapa keturunan itu? Olehmu, artinya dari keturunan dia. Oleh siapa? Keturunan yang mana itu? Yang semua dunia ini, termasuk kita orang Indonesia yang jauh dari kampungnya Abraham, kita mendapatkan berkat itu. Siapa keturunan yang dimaksud? Kalian tak paham? Kenapa dia bilang olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat? Namanya kita ini ahli warisnya Abraham. Jadi harta-hartanya kita nikmati juga, kayak gitu atau apa? Kalian paham nggak ayat firman yang warna merah ini? Tak paham? Maksudnya adalah nanti dari keturunan dia itu datang Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Itu berkat paling terbesar yang kita terima. Itu maksudnya ya. Nah, tapi langsung juga mau ingatkan kalian mengenai ini. Ini penting. Supaya jangan kalian ikut-ikutan orang-orang ya. Ini Tuhan bilang, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, sebaliknya mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Jadi walaupun keturunan Abraham, yaitu sekarang keturunan Israel, orang Israel, jangan coba-coba kamu pergi mengutuk mereka. Kita dengarkan sering kan, ada apa-apa di sana, kutuk, jangan kamu ikuti. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan itu akan terjadi. Ya, kalau kamu ikut mengutuk, ini Tuhan akan mengutuk kamu. Biarkanlah, kalau memang mereka bersalah, biar Tuhan yang menghukum mereka. Jangan kamu ikut-ikutan. Kamu masih ingat mereka apa dibuang ke Babel? Karena apa? Itu karena dosa mereka. Tuhan menghukum. Tapi masih ingat Esau, Edom, ikut-ikutan kan? Ikut-ikutan menyerang mereka. Lalu Tuhan menghukum mereka. Padahal Tuhan sedang menghukum mereka melalui bangsa Babel. Tapi si Edom ini dia juga ikut-ikutan gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan malah menghukum mereka. Menghukum Edom ini. Ya, jadi hati-hati, kamu jangan ikut-ikutan orang untuk mengutuk Israel. Itu bukan urusan kamu, itu urusan Tuhan dengan mereka. Ya, jangan sampai kamu mendapat kutukan ini. Langsung ingatkan kamu dengan keras. Karena kita berada di negara yang sering sekali mengutuk Israel. Jangan ikut-ikutan, diam saja. Ya, oke. Nah, itu penting. Lalu lihat Kejadian 37 ayat 50. Kalau kalian lihat gambar ini apa nih? Piramida. Coba kalau di Mesir kamu ingat siapa?
tokoh siapa yang Tuhan pakai untuk memelihara janjinya ini? Siapa? Musa. Sebelum ada Musa, siapa? Yusuf, ya, dengan cara yang sangat menyakitkan. Ya enggak, dia dijual ke sana. Sudah kayak gitu, sampai di sana dia digoda lagi. Tapi dia tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, dia tak tergoda, dia tak jatuh ke dalam dosa. Itu semua karena Tuhan. Sudah gitu dia fitnah lagi. Dia tak melakukan, tapi dia bilang melakukan. Sakit sekali. Sebelum dia sampai di sini sudah ada saudara-saudaranya membenci dia. Itu sudah sedih. Sudah begitu mau dibunuh lagi, dibuang ke dalam sumur lagi, dijual lagi. Itu semua sudah sedih. Datang lagi, difitnah lagi, masuk penjara. Tapi Tuhan memakai kesusahan-kesusahan ini. Ya, pada akhirnya nanti dia ketemu dengan orang-orang yang penting di dalam istana itu. Kemudian nanti dia menjadi Perdana Menteri. Jadi semua hal buruk-buruk itu dialami. Tapi Tuhan sedang punya rencana yang besar untuk dia. Pada akhirnya dia menjadi Perdana Menteri dan justru dia sedang menyiapkan makanan supaya bisa menyelamatkan keluarga Yakub. Ya, yang Tuhan sudah janjikan bahwa dari keturunan Abraham, yaitu Yakub ini, akan datang Tuhan Yesus. Nah, jadi ini itu yang ada di Mesir yang terjadi, Tuhan masih terus pelihara. Lalu di Keluaran, coba lihat ini siapa? Masih ingat kisah ini? Gambar ini? Siapa ini? Musa. Apa yang terjadi ini? Allah sedang berbicara kepada Musa. Ya, nah jadi di dalam semak api yang terbakar, ya ada terbakar api dan memperkenalkan diri Tuhan. Kalian masih ingat dengan apa nama itu? Nama Tuhan yang memperkenalkannya? Apa sayang? Tak ingat sayang. Coba. Aku adalah aku. Di Keluaran 3:14. Nah, di Keluaran juga ya, itu ada juga ini, karena orang Israel mereka sudah tinggal sangat lama. Jadi waktu orang Yakub dan keluarganya datang dan mereka berkembang biak sudah banyak sekali, dan mungkin sekarang sudah waktunya, ya. Masih ingat bahwa Tuhan bilang keturunan Abraham mereka akan pergi ke negeri asing, tinggal di sana 300 berapa tahun? 430 tahun ya. 430 tahun itu lama sekali. 430 tahun, dan mungkin ini sudah saatnya. Dan karena Tuhan juga mendengar seruan mereka, karena mereka di situ diperbudak, ya, mereka kesusahan di situ, dan akhirnya Tuhan mau mengeluarkan mereka dari negeri perbudakan itu untuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, jadi karena Firaun yang memerintah saat itu, ya, tidak lagi atau Firaun yang memerintah saat itu tak mau mengeluarkan mereka karena dia mau memanfaatkan mereka sebagai budak di situ. Jadi dia tak mau, karena Tuhan harus melakukan mujizat. Tapi mujizat ini berupa hukuman sebetulnya untuk orang Mesir, supaya Firaun bisa mengizinkan mereka keluar. Nah, jadi ada berapa tulah? Ini terbalik ini. Harusnya ada 8 baru 9 ya. Itu terbalik. Oke. Nah, jadi kalian nanti lihat, baca ulang aja ya. Jadi ada berapa tulah? 10. Nah, ini yang ke-10. Kematian anak sulung, ya, anak sulung mati. Nah, pada peristiwa malam itu kematian anak sulung hanya orang-orang Mesir saja, ya, anak sulung orang-orang Mesir saja. Lalu kenapa anak-anak orang Israel, anak sulung orang Israel tak mati? Kamu tahu peristiwanya seperti apa? Ayo coba, Koko. Nah, Tuhan bilang apa? Kamu harus ambil darah anak domba. Kamu bubuhkan ya, atau ini oleslah di sini, lalu di sini, sampai di sini.
Nah, jadi kalau malaikat maut lewat, dia melewati. Maka dia bilang Paskah itu melewati, ya. Jadi anak-anak sulung orang Israel tidak mati, ya. Jadi Tuhan memakai darah anak domba ini sebagai simbol yang nanti Tuhan Yesus sendiri, ya, yang menjadi anak domba untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan menyelamatkan orang Israel dan juga menyelamatkan kita orang berdosa. Nah, ini ya, itu di Keluaran 12 ayat 7, ya. Oke, nah jadi setelah itulah baru Firaun membiarkan mereka keluar dari Mesir. Nah, jadi sekarang coba kalau kamu lihat gambar itu, apa yang kamu pikirkan? Sekarang mereka sudah diizinkan keluar, mereka sudah keluar dari Mesir. Lalu siapa menjadi pemimpin mereka? Musa memang, ya, Tuhan memilih Musa, tapi Tuhan juga yang memimpin mereka secara langsung ini. Tuhan berjalan di depan mereka, ya, pada siang hari dalam ini tiang awan, karena di sana panas. Kamu tahu padang gurun, ya, itu panas sekali. Jadi Tuhan kasih tiang awan, ya. Oke, lalu pada malam hari dingin, jadi Tuhan kasih tiang api. Yang baik sekali, ya. Nah, ini juga sekaligus penunjuk jalan. Kapan mereka harus berhenti? Kalau ini semua, kalau tiang api berhenti, mereka berhenti. Kalau jalan, mereka jalan. Ini penunjuk juga, ya. Jadi Tuhan memimpin mereka secara langsung, ya. Kalau kita berada di zaman itu, apakah kita terheran-heran? Ya enggak? Ya, ya. Ya, kita pasti senang sekali. Peristiwa apa lagi? Tuhan memberikan 10 hukum, ya, melalui Musa. Nah, di atas gunung apa namanya? Apa gunungnya? Ya. Nah, kita baca yuk 10 perintah Tuhan. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, hari ini. Hari Minggu kamu harus datang beribadah. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kamu lakukan ini atau kamu jadi bos di rumah dan orang tua jadi pembantumu? Siapa tuh? Siapa tuh yang jadikan orang tuanya pembantu dia? Suruh-suruh, tak hormati. Siapa tuh? Di sini ada yang begitu? Rasa berharta, ya. Justru kamu harus melayani orang tuamu, bukan orang tuamu melayani kamu. Apalagi bentak-bentak, pukul, ya, tak boleh, ya. Oke. Kemudian jangan membunuh, ayo 1, 2, 3. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan memfitnah. Oke, harus mengatakan yang benar. Oke, jangan mengingini apapun yang dimiliki sesamamu. Oke, ya. Maksudnya begini, sayang, ketika kamu melihat, kayak misalnya Lause Selfie lihat bajunya siapa? Ruben, aduh cantik. Ini di sini artinya kamu udah pikir saya harus mencuri gitu. Maksudnya ketika kamu melihat gini, kamu tak bermaksud untuk mengambil punya dia gitu, tapi kamu, oh ini cantik, kayaknya saya bisa beli juga kalau saya ada uang. Nah, itu tak salah. Tapi kalau kamu, ini bagus, nanti saya mau curi, ya, kalau dia jemur, ya. Nah, kayak gitu. Oke? Nah, jadi jangan mengingini apapun. Ini bukan hanya baju, semua hal. Termasuk kalau misalnya kamu udah besar, jangan istri orang kamu pergi suka. Oke? Itu bahaya banget. Nah, kalian masih kecil memang, tapi antara kalian nanti akan besar, menikah. Itu hati-hati. Nah, oke, lalu apa lagi? Di Keluaran ada kemah suci, ya. Kamu ini untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban, ya. Oke, nah jadi orang Israel mereka berjalan. Kalian ingat berapa tahun mereka harus putar-putar padang gurun? 40 tahun, ya. Akhirin bilang, ya. Nah, jadi selama 40 tahun ini, kenapa harus 40 tahun? Karena mereka apa? Tak percaya kepada Tuhan waktu disuruh pergi, apa namanya? Yang ada 10 orang disuruh, 12 orang, lalu hanya 2 yang percaya. Itu Kaleb dan Yosua, yang lain tak. Akhirnya Tuhan harus menghukum mereka. Mereka pergi mengintai
ya mengamat-amati ya 40 hari, tapi karena mereka tak percaya, Tuhan jadikan 40 hari menjadi 40 tahun. Nah itu. Nah tapi selama itu, walaupun ini masa hukuman bagi mereka, tapi Tuhan tak meninggalkan mereka. Tuhan memimpin mereka. Itu tadi kita sudah lihat ada tiang awan, tiang api. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih makanan. Masih ingat makanan apa? Mana dan ya berumpul. Lalu ketika mereka tak ada air, Tuhan kasih air secara ajaib ya. Oke, lalu apa lagi? Katanya sendal mereka, kasut mereka, baju mereka tak pernah rusak. Ya, itu pemeliharaan Tuhan bagi mereka. Istimewa loh orang Israel. Sampai sekarang. Jadi kamu jangan berpikir ya, bahwa Tuhan berubah. Tak. Walaupun sekarang banyak yang tak percaya. Tapi nanti mereka akan percaya ya. Oke, jadi memang mereka itu istimewa. Ya kalau langsung lihat sejarah mereka yang benar-benar Tuhan peliharakan mereka ya. Oke, lalu sekarang mereka sudah memasuki tanah Kanaan ya. Sebelum masuk mereka harus menyeberang sungai, apa namanya? Sungai Yordan. Tapi kita ini bawa airnya sangat deras. Dan mungkin mereka bawa begini banyak orang ini, anak kecil, ternak semuanya. Gimana caranya? Tuhan baik sama mereka. Tuhan buat satu mujizat lagi di situ. Akhirnya air yang begitu deras, Tuhan buat ya di sini dibilang, maka berhentilah air itu mengalir ya. Lalu ini melonjak menjadi bendungan, terputus sama sekali. Jadi mereka bisa menyeberang dengan ini di atas tanah yang kering. Nah, itu semua karena Tuhan yang melakukan. Tuhan begitu baik bagi mereka ya. Sekarang mereka sudah masuk tanah Kanaan dan sudah menduduki itu, sudah dibagi-bagi ya. Masalah pembagian ini pun Tuhan atur semuanya ya. Dan siapa yang membawa mereka masuk tanah Kanaan? Apakah Musa? Siapa? Yosua. Benar sekali. Nah ini semua mereka sekarang sudah ada di tanah Kanaan. Sekarang masa hakim-hakim. Apa yang terjadi? Tuhan masih memimpin mereka secara langsung. Namun mereka hidup suka-suka. Suka-suka artinya ya suka-suka lah ya. Mereka tak setia kepada Tuhan. Mereka pergi menyembah berhala. Akhirnya Tuhan harus menghukum mereka dengan memakai bangsa-bangsa di sekitar mereka untuk menjarah mereka, mengambil makanan mereka, menyerang mereka. Karena itu mereka meminta kepada Tuhan menolong, supaya meminta Tuhan menolong mereka. Tuhan mengutus apa? Hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Ya, ini di zaman. Coba lihat ini siapa? Ini salah satu hakim. Siapa nih? Rambutnya panjang, Simson ya. Oke, lalu ada satu lagi loh yang perempuan hakim perempuan, siapa namanya? Dede ya. Ya, Airin bilang Deborah ya, benar. Nah, sekarang masa raja-raja. Orang Israel ini Tuhan pimpin langsung. Mereka tak puas. Mereka mau seperti bangsa-bangsa lain yang di sekitarnya yang ada raja. Ya, akhirnya ya Tuhan kasih juga raja-raja ya. Nah, kalau kita lihat ada banyak raja yang memerintah. Nah, waktu kerajaan bersatu ada raja siapa yang memerintah? Ada berapa raja yang memerintah waktu mereka masih utuh? Hanya disebut Israel. Ada siapa? Raja pertama siapa? Cepat. Saul. Siapa lagi? Setelah Saul siapa? Daud. Setelah Daud? Salomo. Tapi karena Salomo tak setia kan, dia kawin dengan perempuan-perempuan penyembah berhala. Nah, akhirnya Tuhan menghukum juga. Akhirnya kerajaan terpecah. Jadi ada kerajaan selatan disebut Yehuda, utara disebut Israel ya. Nah itu jadi di kalau kerajaan utara itu semuanya jahat. Di kerajaan selatan ada juga yang baik, tapi tak sempurna, termasuk Daud. Walaupun Daud dibilang umat atau orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi dia tetap tak sempurna. Dia masih melakukan dosa. Dosanya apa? Ingat gak?
Dosanya apa? Cepat sayang. Berzina dengan Batsheba istri Uria. Lalu untuk menutupi kesalahannya melakukan pembunuhan kepada Uria. Terus ada dosa kesombongan juga ya. Nah, maksud apa langsung kasih tahu gitu? Maksudnya gini, ada raja-raja itu walaupun mereka ada raja yang tergolong taat kepada Tuhan tapi tak sempurna, namun Tuhan berjanji bahwa ini Allah berjanji bahwa kelak seorang raja yang sempurna dan yang akhirnya akan lahir dari keturunan Daud. Siapa namanya? Ada nampak di situ ya. Iya, Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang nabi-nabi. Kita sudah belajar ya beberapa minggu terakhir ini kan. Ada nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Ya, nabi-nabi besar, apakah badannya besar? Apa? Cepat. Ya, panjangnya, banyaknya tulisannya ya. Oke, ada nabi kecil juga. Nah, Tuhan memakai mereka untuk apa? Memanggil kembali orang Israel supaya mereka bertobat ya, dan mengingat hukum-hukum dalam perjanjian dengan Tuhan. Mereka punya perjanjian ya, ikatan perjanjian dengan Tuhan ya. Ya, supaya mereka bisa ingat kembali itu. Sebab kalau mereka taat, mereka akan diberkati ya. Kalau mereka tak taat, mereka akan dihukum ya. Tuhan mau mereka ingat-ingat semua itu ya. Mereka harus menyembah kepada Tuhan saja. Nah, jadi nabi-nabi itu juga apa? Menubuatkan akan datangnya juru selamat. Jadi melalui nabi-nabi ini juga Tuhan peliharakan janji Tuhan ya. Tuhan terus mengingatkan mereka supaya mereka harus kembali kepada Tuhan ya. Tuhan baik sekali ya. Masa pembuangan. Nah, kenapa harus ada pembuangan? Karena mereka tak pernah mau bertobat. Akhirnya Tuhan harus menghukum dengan cara yang lebih keras. Makanya dosa itu ada hukum. Tuhan menghukum dengan cara yang kecil. Kita tak mau bertobat, Tuhan kasih lebih tinggi sedikit. Tak mau bertobat juga, lebih besar lagi. Tak mau, lebih besar lagi. Dan itu menyakitkan sekali ya. Tuhan itu bukan orang yang senang melihat kita sakit. Tuhan tak senang melihat kita itu menderita. Tapi Tuhan mau kita tetap setia kepada Dia. Nah, ketika kita tak mau terus, karena Tuhan akan menghukum dengan cara yang keras supaya kita bisa kembali. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Israel ya. Jadi mereka dibuang utara, dibuang ke Asyur 722. Lalu Babel di mana? Babel Yehuda ya. Yehuda ke Babel tahun berapa? Lupa terus sayangnya ya. Lupa terus 586 ya. Nah, ini jadi di masa pembuangan itu Allah mendatangkan penghakiman atas dosa mereka dengan mengirimkan mereka kepada bangsa lain ya. Nah, jadi bangsa lain yang menawan mereka jadinya. Tadi Lau sudah bilang ya. Nah, tapi Tuhan baik ya. Tuhan bilang nanti mereka akan kembali lagi ke Yerusalem, tanah yang mereka duduki itu. Setelah 70 tahun dalam pembuangan, sebagian dari umat Allah kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota mereka itu ya, bait suci mereka, supaya mereka bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Karena kita ingat di masa pembuangan ya, kita ingat siapa Daniel di sana kan, mereka rindu untuk beribadah kepada Tuhan ya. Jadi mereka Tuhan kasih kembali lagi di sana. Nah, jadi setelah itu nabi terakhir siapa yang berbicara kepada mereka? Maleaki. Nah, jadi setelah Maleaki berbicara kepada umat Allah, Tuhan tidak lagi memakai orang Israel, tidak memakai atau tidak berbicara lagi kepada orang Israel, baik itu secara langsung memakai nabi atau melalui mimpi dan sebagainya ya. Jadi dikenal juga dengan masa diam itu selama 400 tahun itu antara Maleaki dan nantinya datang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada masa 400 tahun ini? Apakah Tuhan melupakan janji penebusan itu? Tidak ya. Ada beberapa negara atau beberapa bangsa ya, atau beberapa penguasa yang berkuasa untuk memerintah
ya di masa-masa 400 tahun ini. Tapi justru Tuhan memakai itu untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, kita mau melihat siapa-siapa saja yang menguasai Israel selama masa 400 tahun ini, ya. Kenapa ya sampai wilayah Israel ini atau Israel ini menjadi pusat dunia ini? Kenapa sampai Israel ini kok suka sekali orang pergi untuk mau menguasai dia, bahkan sampai sekarang gitu loh? Kenapa? Ya, nah coba kita lihat posisinya. Ini secara kacamata dunia ya, posisinya sangat strategis. Ya, orang mau menduduki karena dari situ bisa punya jalan kemana-mana gitu. Nah, coba kita lihat ada berapa benua yang terlihat di situ. Nah, kita lihat dulu di mana Israel ini. Nah, ini Israel. Dia di antara ada benua Eropa, Asia, Afrika. Jadi orang mau sekali gitu menguasai wilayah ini. Karena itu ya. Nah, namun ingat bahwa Tuhan juga ya, itu kalau dari kacamata manusia ini tempat yang strategis, tapi Tuhan juga sedang memakai orang-orang ini, penguasa-penguasa ini ya, untuk apa? Menghukum mereka juga, dan juga dari itu pun sedang mempersiapkan penggenapan dari rencana penebusan itu. Nah, kita mau melihat ya siapa-siapa saja yang berkuasa pada saat itu. Ada Persia itu 450 sampai 330 sebelum Masehi ya. Nah, jadi setelah mereka dikuasai oleh atau dibuang oleh Babel, dibuang ke Babel di sana, lalu setelah itu nanti Persia lagi yang berkuasa ya. Setelah Babel ada Persia yang berkuasa. Kemudian siapa lagi? Ada kerajaan Yunani ya. Itu siapa penguasanya? Ini Alexander Agung. Itu 330 sampai 323 sebelum Masehi. Nah, dia menaklukkan Yerusalem dan memperkenalkan kebudayaan dan bahasa Yunani. Disinilah Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan. Nah, dari sini makanya nanti bisalah Alkitab ini diterjemahkan. Perjanjian Lama bahasa apa? Ibrani. Kalau tadi hanya Ibrani, tapi setelah ini nanti bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Nah, jadi ada bahasa Ibrani, tapi ada juga bahasa Aram ya. Nah, kemudian setelah itu ternyata walaupun dia hebat ya Alexander ini, tapi akhirnya dia ini juga dipimpin oleh 4 jenderalnya, yaitu Kassander, ini Ptolemy, Antigonus, dan Seleucus ya. Itu ke 320 sampai 166 sebelum Masehi. Nah, ternyata dari empat jenderal ini, yang Seleucus ini nanti yang akan memerintah setelah Seleucus ini ada Antiochus Epiphanes. Siapa dia? Nanti dia inilah. Oke, tiba-tiba gelap di sini. Nah, dia ini mendirikan patung Zeus. Kalian pasti dengar ya, oke? Di dalam bait suci, menyuruh orang Yahudi menyembah Zeus, berusaha menghancurkan semua salinan Taurat. Salinan Taurat, 5 kitab Musa, apa saja? Ya, Kejadian sampai, coba sebut 1, 2, 3. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oke. Lalu apa lagi? Mengorbankan seekor babi di dalam bait suci. Kamu tahu itu penghinaan yang sangat besar, merendahkan Tuhan serendah-rendahnya. Karena kamu tahu babi itu haram ya, najis dalam Perjanjian Lama. Dan kalau kamu bawa ke tempat ibadah, tempat Tuhan, itu sangat merendahkan. Dan Tuhan memakai siapa? Keluarga Makabe. Jadi keluarga Imam Makabe, dia ini imam ya, memimpin pemberontakan ya Yahudi, orang Yahudi memberontak yang dipimpin oleh Imam Makabe ini, sehingga mereka menang. Dia menjadi penguasa baru, dan Israel memiliki kebebasan selama berapa tahun? 100 tahun. Tapi ternyata hanya 100 tahun. Setelah itu nanti ada lagi penguasa datang, itu Roma ya, tahun 63 sebelum Masehi.
dipimpin oleh Jenderal Pompei, ya. Ini dia memimpin para prajuritnya menaklukkan Yerusalem, ya, membunuh para imam di bait suci, kemudian membangun jalan-jalan sehingga mereka dapat melintasi seluruh kerajaan. Nah, kamu tahu, membangun jalan-jalan Tuhan sedang memakai juga, walaupun mereka datang, tapi dengan mereka membangun jalan-jalan ini nanti akan mempermudah penyebaran Injil. Ya, walaupun mereka yang melakukan ya terkesan kayak mereka datang ini kan, tapi Tuhan di balik hal yang jelek ini pun Tuhan sedang ya memakai ini untuk nanti menyebarkan Injil kemana-mana ya dengan jalan-jalan ini ya. Tadi waktu Yunani juga ya Alkitab Perjanjian Lama bisa diterjemahkan ya. Jadi Tuhan sedang memakai itu semua untuk mewujudkan rencananya ya. Nah, kemudian di masa pemerintahan atau walaupun mereka dikuasai oleh Romawi, tapi ada juga Herodes Agung yang dipilih ya, dipilih oleh orang Romawi sebagai penguasa orang Yahudi. Apa yang dia lakukan? Dia membangun bait suci supaya lebih indah. Dia itu licik dan jahat, jadi tidak disukai. Tapi untuk supaya dia disukai, dia bangunlah bait suci ini buat lebih indah supaya orang Yahudi suka sama dia ya. Nah, jadi pertanyaan untuk kalian, untuk kita semua, kapan nubuat ini terjadi? Kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah berjanji akan mengutus juru selamat untuk meremukkan kepala ular. Tuhan walaupun tak berbicara selama 400 tahun, tapi Tuhan tidak melupakan janjinya. Tuhan sedang mempersiapkan itu semua, termasuk Persia. Ya, kalian ingat orang Majus dari mana asalnya? Persia. Ya, mereka datang waktu Tuhan Yesus lahir. Ya, nah, jadi kalau kita lihat kembali itu semua, tapi Tuhan sedang bekerja, ya. Tuhan memelihara janjinya. Nah, jadi kapan ini terjadi? Waktu Tuhan Yesus lahir, itu sekitar 5 SM ya, sebelum Masehi. Kemudian tergenapi semua pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Umur berapa Tuhan Yesus melayani? 30 tahun. Lalu dia melayani kurang lebih 3,5 tahun. Jadi setelah itu baru Tuhan Yesus menggenapi tuntas janjinya, yaitu di Kejadian 3:15 bahwa dia akan mengalahkan kuasa maut dengan kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua yang percaya kepadanya. Tuntas, lunas ya. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, dosa-dosa itu pun ditebus ya. Setelah kita percaya kepada Tuhan pun kita masih berdosa, benar enggak? Tapi semua itu sudah dilunasi, ya. Jadi meskipun kita melakukan dosa, tapi Tuhan Allah memandang kita, ya, memandang kita bersih karena sudah disucikan oleh darah Kristus ini, ya. Nah, jadi inilah rencana atau penggenapan. Tuhan pelihara janjinya sampai penggenapannya utuh. Kalau kita mau benar-benar pelajari, melihat untuk urutan ini semua ya. Kalau kita sungguh-sungguh mendalaminya ya, kita akan merasakan ya begitu baiknya Tuhan kita, bahwa Allah mengasihi umatnya ya, sehingga Allah mempunyai rencana untuk menembus umatnya. Harusnya kita itu dihukum loh di neraka, tapi Tuhan tak mau. Tuhan mengasihi umatnya sehingga Allah mempunyai rencana untuk menebus, dan dia pelihara rencananya itu, dia pelihara janjinya ini ya. Allah bekerja melalui manusia dan kejadian-kejadian dalam sejarah untuk mengerjakan rencana penebusannya. Nah, dari ini semua kita melihat kasih dan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu berkuasa. Kalau kita ingat-ingat, walaupun kita lihat Babel hebat, Yunani hebat, Persia hebat, Roma hebat, ya, siapa lagi? Walaupun nampak hebat-hebat, tetapi Tuhan, mereka tak sadar bahwa Tuhan sedang memakai mereka, ya. Jadi mereka harusnya bukan yang hebat, karena Tuhan yang izinkan itu. Tuhan yang maha kuasa untuk memelihara janjinya, ya. Jadi Tuhan, kita bisa melihat kasih dan kemahakuasaan Tuhan. Kita bersyukur ya. Oke, jadi firman Tuhan sampai di sini. Kalian mengerti nggak sih ini semua? Ngerti ya? Kalian senang nggak? Kalian terharu nggak mendengar kisah Tuhan ini? Jangan senyum-senyum.
Tuhan itu baik sekali ya. Jangan pernah meremehkan, menganggap enteng ya. Terus percaya kepada Tuhan dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Dia. Ikut Dia selamanya. Lalu kalau bisa, pakailah talentamu, tenagamu untuk melayani Tuhan. Ya, langsung lihat Felix, bagus ya, dia datang pagi-pagi sekali untuk bantu mempersiapkan ini semua. Kalian bisa tiru, bukan langsung tak berniat memuji kamu lalu jadi sombong, bukan. Tapi maksudnya pas kamu langsung mau supaya kalian juga mencontohi dia, gitu. Dia bukan, bisa saja dia gunakan ini waktu untuk main games dan apa, tapi dia mau datang, itu hal yang baik, ya. Kalian bisa tiru, ya, bersyukur ya kepada Tuhan. Jadi kita melihat ini semua, ya kita mau lakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami bisa melihat Tuhan ada, Tuhan berkuasa memelihara janji-Mu kepada umat-Mu Tuhan. Bahkan dengan waktu yang sangat panjang. Tapi Tuhan terus bekerja dan pada akhirnya Tuhan mewujudkan janji Tuhan. Sehingga kami semua bisa diselamatkan dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami terus merenungkan tentang Engkau Tuhan, supaya kami terus bersyukur dan mau hidup bagi Tuhan dalam segala aspek hidup kami Tuhan. Dan jika Tuhan memberikan kemampuan, maka kami juga bisa melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.